begini. 'Aila Buddha, 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 'aila
wasilatun ilal maqasid. Ini pasti. Ketahuilah bahwasanya ucapan itu adalah jalan untuk mencapai satu tujuan. Maka fakullu maqsudin mahmud, setiap tujuan yang terpuji, ya, setiap tujuan yang bagus, yumkinu tawassul ilaihi, yang boleh bertawassul kepadanya, bisidqi, dengan jujur, wal kadhib, dan dengan dusta, jami'an. Fal kadhibu fihi haram li'adamil hajah ilaihi. Jadi kalimat ini, ucapan ini akan sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, ya, maka kejujuran itu menjadi baik. Dengan jujur akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemuliaan, itu baik. Maka dusta itu hukumnya haram karena tidak ada hajat. Tapi jika wa in amkana tawassul ilaihi bil kadhib walam yakun bisidqi atau walam yumkin bisidqi fal kadhib bihi mubah. Nah, kalau sekiranya jujur itu bahaya, maka dusta itu boleh. Dusta itu boleh. Bahkan di sini ada dusta itu yang wajib. Jika tujuannya juga wajib, ya. Contohnya bagaimana? Seperti Anda menyembunyikan seorang muslim dari orang yang zalim. Jadi kalau ada orang zalim, orang yang tidak baik, cari orang muslim untuk menganiaya. Mana fulan? Min fulan. Ada apa? Saya bunuh dia. Oh, tak tahu, tak dengar. Marwah itu aku tidak melihatnya, padahal ibu mengenali atau ada di rumahnya. Maka hukumnya wajib kita menyembunyikan, wajib kita berdusta. Jadi jangan mengandalkan jujur. Berarti mau apa dijideng, jangan dibunuh. Tak boleh. Atau berdusta. Seperti kita mendapatkan titipan barang. Nih. Ya, A3 ada titip sama Anda. Kemudian ada orang zalim datang. Nanya dia. Mas, ada titipan dari apa ya? Ya ada apa? Mau saya ambil. Oh, tidak tahu saya. Atau bilang tidak ada. Hukumnya bu, daripada titipannya itu diam. Maka ada hukum dusta itu boleh, ada hukum dusta itu wajib. Ketika dituntut untuk menyelamatkan sesuatu. Atau kita berdusta karena untuk Islam, untuk mendamaikan seorang. Kita putus oleh pada orang soperan, tukaran, gitu kan? Kita datang, tujuannya Islam. Dia punya tujuan baik sama. Padahal tidak. Tujuan baik bagaimana? Kita sudah tengkar kemarin ada tobat. Ini jangan arwah yang tak nyaman sih. Aman bukan nyaman, nanti kira datang. Minta maaf. Padahal tak minta maaf. Kita bohong. Akhirnya dia bilang dia sudah. Saya juga sebenarnya tak nyaman, bosan kalau kamu. Sudah lama saya bermusuhan, saya ingin baik, saya ingin wujud, saya ingin Islam. Nah akhirnya jadi tak apa-apa. Itu dusta yang baik, dusta yang baik. Meskipun cuma sebisa mungkin kita menjaga untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat dusta. Sebisa mungkin. Kenapa? Karena kalau nantinya kita mengucapkan, sering mengucapkan, itu akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Allah. Asani, yang
ta'in syai'in, maka jauhilah olehmu anta indah kau berjanji bisyai'in dengan sesuatu wala tafi, kemudian anda tidak melaksanakan bihi kepada janji tersebut. Kalau tidak ingin ditepati jangan berjanji, maksudnya begitu. Nah, jangan berjanji kalau tidak ingin ditepati. Nah, ini kan termasuk penyakit lidah yang kedua. Jangan menyalahi janji. Bal yanbaghi, bahkan seyogianya, seharusnya ayyakuna, apa harus ada, ihsanuka, apa kebaikannya anda, ila nasi, kepada manusia, fi'lan, dengan perbuatan, bila qaulin, tidak tanpa ucapan, dengan tanpa ucapan. Fa in tarata, tapi jika terpaksa siapa anda tidak wa'di kepada janji, fa iya, maka hati-hatilah, takutlah kau an takhlifa, kepada menyalahi janji, illa li azin, kecuali memang karena sudah tidak mampu, karena sudah darurat, atau daruratin, atau karena darurat. Kenapa? Fa inna dzalika min amaratin nifaq, karena sesungguhnya menyalahi janji itu adalah bagian dari tanda-tanda orang munafik, wa khaba'ithil akhlaq, dan bagian daripada akhlak yang tidak baik atau kotoran-kotoran akhlak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wa huwa munafiqun wa in shoma wa shalla. Salasun, adapun tiga perkara, man, adapun orang, ya, salasun, adapun tiga perkara, man, ialah orang, kunna, yang ada siapa dia, fihi, pada tiga itu, fahuwa, maka adapun hal tersebut, munafiqun, ialah termasuk orang munafik, wa in shoma, sekalipun dia puasa, wa shalla, dan sekalipun dia sholat, termasuk munafik. Apabila ada orang yang punya tiga sifat, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu sholat, gitu. Bahkan di sini ada keterangan wa in hajja wa in umrah, sekalipun orang itu haji, sekalipun orang itu umrah. Hanya hati-hati tapi ini munafik bukan hati, ya. Man, yaitu orang, idza hadatsa kala, jika berbicara dia dus. Yang pertama, jika bicara dia dusta. Manabata lecek dalam ucapannya. Wa idza wa'ada, ini yang kedua, dan jika dia berjanji, akhlafa, dia menyalahi. Wa idza tumina, dan ketika dia dipercaya, khana, dia berkhianat. San orang sudah project. Jelambak mana main itu, main lekar dengan main cecerot itu menyalahi janji. Nah, ini termasuk walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, maka dia tercatat sebagai orang yang munafik. Di sini ada keterangan wa qala al-Azizi wal kalam fi man sarat hadhihi sifat dinuhu wa syi'aruhu la yafik anha. Artinya menurut beliau Imam Al-Azizi ini, kalau orang
akan lepas darinya. Dan meriwayatkan Imam Syaikhan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 tanda kata Rasulullah, orang yang ada pada 4 keadaan itu betul-betul munafik, munafiqan khalisan. Wa man kanat fihi khaslatun, tapi kalau orang itu punya satu gitu, min kunna kanat fihi khaslatun minan nifaq, berarti dia punya satu tanda. Belum sempurna munafiknya, masih punya satu tanda. Hatta yad'aha, sehingga dia meninggalkannya. Gitu. Jadi pada orang yang 4 sifatnya kan berarti dia seorang munafik yang murni. Kalau punya satu belum munafik yang murni. Gitu. Sampai dia meninggal, idza tumina khana. Yang pertama ketika dipercaya dia berkhianat. Wa idza hadatsa kadzaba, dan jika dia berbicara berdusta. Wa idza ahada, ketika dia berjanji ghadara. Ya. Dia itu menyalahi. Wa idza khasama fajar. Ketika dia bermusuhan, dia pakai lewat belakang. Nyelek. Nyelek kan gitu kan? Tak bengal ada nyeher ya. Dia termasuk orang munafik gitu. Atau dia berwajah dua. Berwajah dua ini artinya dzul wajhain kata Rasulullah. Wajahnya itu pura-pura, tidak sesuai dengan hatinya. Jadi kalau sampai ini bermusuhan, ya Allah. Wal murad bi nifaq al-amal dan iman. Maksudnya nifaq itu, munafik itu bukan imannya, tapi perbuatannya. Gitu. Namanya nifaq urfi, la syar'i. Artinya tidak keluar dari agama. Cuma dia tidak baik kalau dia punya sifat yang seperti itu. Orang-orang yang seperti ini disebut dalam Al-Quran itu akan diletakkan oleh Allah di tempat yang sangat rendah. Dia tidak keluar dari tapi dia akan diadab oleh Allah. Dan orang seperti ini juga masih bisa masuk surga gitu, ketika dia kembali taubat. Makanya ada ulama itu mengatakan kalau takbir itu jangan dimasukkan munafikun. Anda boleh bilang walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, gitu kan? Kalau karihal, nah munafikun jangan tahu, karena ini tidak kan. Kadang kan kalau takbir terlaksana, saudara bawa dalam diri, ya. Walau karihal kafirun, walau karihal, terus ada yang tambah walau karihal munafikun. Ini ulama tidak boleh kata Bang Maimun bilang boleh jangan. Munafikun ada dimasuk. Dan sifat yang seperti inilah yang dahulu hampir saja bisa menghancurkan tatanan rapi para sahabat Nabi ketika beliau semua mau bertemu. Yang merusak itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang ketika siap berbicara Tuhan, dia itu hancur. Ekor tahu Jadi apa namanya? Kekuatan iman mereka itu dibuat goyah.
Nabi Muhammad SAW, seorang nabi dan rasul yang sangat dikagumi oleh kawan maupun lawan, yang sangat hebat ketika beliau sudah memiliki satu keyakinan. Jadi Rasulullah ini tidak pernah goyah, tidak pernah goyah. Walaupun beliau mendapatkan tawaran dari para penguasa, walaupun beliau mendapatkan ancaman, walaupun beliau banyak sekali diuji ya, oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau tetap tegar. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau terus ngomong, tapi kuat. Nah, sahabat itu punya guru seperti itu, ya hebat. Cuma namanya manusia. Sehingga para sahabat itu mendapatkan ilmu dari Rasul, bacaan yang bernama hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal, itu dibaca. Akhirnya apa? Pasukan muslim yang sedikit dimenangkan oleh Allah karena mereka punya andalan Allah. Hasbunallah wa ni'mal. Ini kami ijazah oleh Sayyidina Habib Hasan Bahru. Setiap pagi Anda baca 70. Ini hebat. Kalau teman-teman baca, dibaca bagus. Subhanallah wa ni'mal. Beliau pernah menjadi kami. Dan beliau menceritakan ketika saya dikepung oleh orang-orang Syiah sekitar. Ketika mereka takut untuk mendiskusikan tentang keilmuan di sini, beliau pakai cara-cara yang mereka pakai cara-cara yang tidak baik. Artinya ibadah. Nah, Artinya ibadah. Subhanallah. tidak ada cuma soal lagi baca. Imam Al-Ghazali saya tidak baca. Jadi hanya itu yang kita. Hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal. Sore tidak apa dibaca. Mandala beliau kata beliau itu ini hebat ini Ustaz. Jadi ketika saya baca itu tak ada orang-orang ini apa namanya lepasnya berantakan. Kenapa? Karena memang ketika kita mengandalkan Allah, yang jamin Allah. Kalau mengandalkan Allah, yang jamin. Kalau yang jamin Allah, siapa yang bisa mengalahkan kita? Siapa yang bisa mencelakakan kita? Ini hasbunallah, andalan kami adalah wa ni'mal, paling baiknya menolong, paling baiknya menjaga. Ni'mal menolong, hasbunallah wa ni'mal. Hanya itu. Nah, kalau ada tambahan, ya tidak apa-apa. Cuma jangan dibaca 70 ya itu gitu loh. Karena ini khusus ya. Dan di Al-Quran memang tidak sambung itu. Hasbunallah wa ni'mal. Disatukan oleh ulama, ya bagus, tidak apa-apa. Sampai beliau menceritakan ini yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika melempar ke lautan api, ketika kami dijazah. Hasbunallah wa ni'mal. Dan memang luar biasa. Apalagi di zaman-zaman sekarang, beliau sampai agak lama menceritakan hal tersebut. Semoga manfaat ya, semoga barokah. Dan ini mesti kita bangun kembali kepercayaan dan keyakinan kita dengan bacaan-bacaan, dengan zikir, dengan rutin, itu mesti diperkuat. Karena orang sudah mulai bentuk keyakinan
pesantren. Santri itu tidak harus berbaju sebagaimana yang kita lihat di pesantren. Santri itu adalah mereka yang siap gitu, dengan keistiqomahan, ada kemauan belajar walaupun tidak pesantren. Seperti di sini kita belajar walaupun seminggu sekali. Ini termasuk bagian daripada karena jalan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah untuk menyampaikan orang ke surga. Maka santri itu Anda lihat ciri khas santri itu, walaupun mereka sudah lama berada di pesantren, mereka senang ngaji. Mereka akan cari kesempatan walaupun seminggu sekali. Man salaka thariqan, kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia berupaya untuk mendapatkan satu ilmu, sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi ciri khas santri itu mereka yang senang, dan mereka juga mengandalkan doa, mengandalkan kekuatan batin, mengandalkan Allah gitu, mengandalkan Allah dengan upaya yang ada, dengan ikhtiar yang ada, tapi tetap mereka mengandalkan. Sehingga orang yang tidak paham akan mengatakan santri itu SDM-nya lemah. Iya, karena memang sepertinya tidak begitu hebat ikhtiarnya. Kayak tuan hebat gitu santri itu. Hebat itu. Makanya ciri khas santri itu katanya guru kami dulu yang pertama, bedanya dengan pelajar-pelajar yang lain, mereka siap berma'asi, kata kita tadi, berupaya meninggalkan maksiat. Ya kalau memang artinya secara penuh kita tidak bisa, kita harus berusaha. Jadi kita sama-sama ucapkan selamat hari santri di 22 Oktober 2022 dengan semangat terus menjadi orang-orang yang bermanfaat terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap agama dan bangsa. Ciri khasnya. Jadi tidak harus dari pesantren ini tidak. Jadi walaupun kita tidak pernah mondok, tapi kita punya semangat untuk menjaga ilmu, semangat untuk menjaga lestari, berarti kita punya jiwa punya jiwa. Dan almarhum Sayyidil Walid dulu sering mengatakan, santri ada beda dua, beda orang bau santri, beda santri bau begitu. Saya ingat, jadi sebelum saya mantap itu beliau sering mengucapkan kalimat berbeda orang yang beda santri, bau santri, punya aroma wangi santri. Rawam tak pernah mundur, tak pernah ngerti di pesantren, tapi dia punya aroma santri. Senang ngaji, akhlaknya baik, maka dia bau di santri bau. Dia pernah mundur, dia pernah ngerti di salah satu pesantren. Cuma setelah pulang, dia tidak menunjukkan sebagai seorang seakan-akan sudah lupa, maka dia santri, tapi santri yang baru. Itu kita sama. Jadi kurang lebih itu memandu. Beliau itu bilang, ini saatnya kita, saya nggak bisa sampai jadi santri bau, tak nyaman, bau. Tapi jadilah engkau, walaupun kamu tidak banyak ilmunya, walaupun anda tak soki ilmu,
berkabut benih santri soal guna, tapi benih sifat-sifat santri, maka Anda menjadi orang yang bau santri. Bau santri, milih kamu santri bau atau bau santri? Kemudian oleh sampean termasuk di antara orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan yang mudah menuju surga Allah dengan cara yang akan ngaji aja. Ini kecil. Dan semoga semua para santri yang ada baik di pondok pesantren, semua pesantren kita doakan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kalau panjenengan juga berada di zaman di mana ada orang-orang yang mengupayakan merusak citra pesantren. Jadi agar orang-orang ragu, mamang kebodoh. Nah, ketika mamang ini bahaya. Nanti akan melahirkan tidak percaya lagi kepada pesantren. Orang tidak percaya lagi dengan ulama, tidak percaya lagi dengan para kiai, tidak percaya lagi dengan para habaib. Ini kan berbahaya. Pas baca jaga saya begitu, kiai tak percaya. Kamu lama tak percaya, habaib tak percaya, kawan tak percaya. Kepada siapa kamu Anda meletakkan kepercayaan itu? Sementara ketika kepercayaan salah kita letakkan, akan bahaya. Akan bahaya. Begitu. Sama kalau kata guru kami, berbahagialah engkau ketika mendapatkan kesempatan berkhidmat kepada orang yang dekat kepada, berkhidmat kepada orang yang dekat kepada orang yang hadir, orang yang dekat kepada. Anda berarti dipilih, dan Anda akan merugi. Nanti kalau tidak khidmat kepada mereka, Anda akan khidmat kepada selain mereka. Orang yang jauh kepada Allah, orang yang dihinakan oleh Allah, celaka kita. Nah, sekarang ya seperti kemarin kita sudah sampaikan bagaimana peristiwa yang terjadi kemarin di Trans 7 di pondok pesantren. Ini pelajaran dari kita, tapi alhamdulillah sudah selesai, dan ini akan mengangkat derajat para ulama, mengangkat derajat para santri, mengangkat derajat pendidikan pesantren. Insyaallah kita doakan semua pondok pesantren dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiai-kiai dimuliakan oleh Allah, santri-santrinya dimuliakan oleh Allah, semuanya juga santri-santri PBI, santri-santri mushola yang ada di sekitar kita, di lingkungan Bondowoso, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan anak-anak yang saleh, melahirkan santri-santri yang saleh ala hadini wa ala waliyin salihah, serta ditanda-tanda datang ke lingkungan dan masyarakat. Raksa salam Gusti Allah dijaga dari hal yang tidak kita inginkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi kalau